Unjuk rasa terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang saat aksi 4 November dari sejumlah elemen masyarakat. Dengan aksi menuntut proses hukum kasus dugaan penistaan agama. Kalau buat gue sih bilang penistaan agama agak bingung sih konteksnya. Kemarin aja dalam surveinya SMRC itu juga kelihatan banget kalau hampir 78% itu masyarakat nggak tahu konteks yang diomongin Pak Ahok di Kepulauan Seribu itu apa. Karena ini momen mau pilkada, makanya dimunculkan lagi isu-isu SARA, isu-isu yang memang pengen memecah belah. Mikirnya mungkin ini memang sengaja diciptakan untuk ya biar Ahok kalah gitu, karena memang ada beberapa oknum yang tidak mau bertarung secara fair gitu, tidak mau bertarung soal program, nggak bisa bertarung soal visi ke depan, soal Jakarta kayak gimana. Jadi yang dibawa-bawa ya mau nggak mau agama lagi gitu. Yang membuat kita selama ini bertanya-tanya kalau Ahok sebagai penista agama, semua orang berbondong-bondong datang untuk menyalami semangat Pak. Sampai saat ini yang membuat teman Ahok semangat ya Pak Ahoknya sendiri. Dia sendiri ketika dia ngobrol sama di salah satu gala dinner teman Ahok gitu, dia pernah bilang, saya tahu mungkin Bapak Ibu di sini lebih banyak yang beragama sama seperti saya, satu iman. Tapi saya mau Bapak Ibu jangan dukung saya karena kita satu iman. Saya mau Bapak Ibu dukung saya karena emang Bapak Ibu mendukung program-program yang saya buat, mendukung bahwa program-program yang saya lakukan itu adalah program yang baik buat warga Jakarta. Hari ini yang bikin bangga itu semua teman-teman yang mau bantuin Pak Ahok itu bisa menjelaskan gitu soal program. Jadi nggak lagi orang tuh kenapa sih kamu mau dukung Ahok karena dia pasti ada aja yang bisa dia ceritakan, dan rata-rata soal program. Program Ahok sampai dengan saat ini tuh udah banyak banget, penataan ruang kota, kesehatan, pendidikan, Transportasi, UMKM, semuanya pro rakyat. Jadi kalau dibilang Ahok nggak pro rakyat, kemana aja? Semuanya sedang dibenahi untuk kedepannya kita akan menjadi Jakarta yang lebih baik. memang masih banyak sih sebenarnya PR di bidang kesehatan, tapi hari ini progresnya jauh lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya. Semenjak adanya program Kartu Jakarta Sehat, ada akses langsung menuju kesehatan yang lebih baik. Orang jadi nggak takut gitu buat berobat. Orang yang nggak sakit aja berani gitu untuk check up gitu. Kita kalau mau berobat nggak harus ke ini ya, nggak harus langsung ke rumah sakit besar. Kita bisa mulai dari puskesmas, terus juga ke RSUK gitu ya, rumah sakit tingkat kecamatan. Karena semuanya sekarang infrastruktur dibangun dengan baik gitu. Oh pinter nak, oh pinter lah. Kalau gue tiap hari berangkat lewat puskesmas gitu, yang dulu kalau lu datang ke puskesmas, lu merasakan pasti bilangnya begini, nggak enak sama pelayanannya gitu, karena baru datang aja dimarahin gitu kan, dokternya jutek gitu kan, segala macam, semuanya ada-ada aja gitu kan. Nah sekarang tuh puskesmas dokternya pun sekarang nggak nyepelein mereka gitu, mereka bener-bener care banget sama yang datang, yang mau berobat gitu kan, konsultasinya juga enak gitu. Jadi gue rasa semuanya sudah merasakan infrastruktur kesehatan yang cukup baik gitu kan, dimulai dari paling bawah sampai tingkat yang mungkin paling atas gitu. Iya, walaupun BPJS kita dilayani dengan baik. Dulu petugasnya agak-agak jutek. Ya, sekarang ramah-ramah, baik. Kita dihargai paling enggak. Dua tahun lalu tuh di Rumah Sakit Koja sendiri, orang tuh males datang ke sana. Rumah sakit mau hancur, mau roboh gitu, mau berobat gimana?
Orang males untuk datang ke rumah sakit. Dia udah sakit, dipendem aja sendiri, minum obat warung. Yang ada dia meninggal. Obat warung yang warnanya merah, hijau, kuning. Segala penyakit ya. Obat segala penyakit. Apa yang udah dibangun oleh Pak Ahok sendiri untuk segi khususnya kesehatan? Kita juga tuh sampai sekarang tuh berpikir, kenapa sih Pak Ahok sampai mikir jauh banget? Ada setiap puskesmas itu di setiap kecamatan ada RSUK. Kita aja nggak mikirin loh, karena kita bukan gubernur ya. Kita nggak mikirin. Dulu saya pernah baca buku gitu ya, dan judul bukunya adalah Orang Miskin Dilarang Sakit ya. Tapi emang itu kenyataannya gitu ya, bahwa orang miskin itu dilarang sakit karena mereka bingung mau ke puskesmas dijutekin, mau ke dokter umum yang swasta nggak punya uang mahal, mau nembus obatnya nggak bisa, nggak jelas gitu kan, dan dipersulit lah, mau ke apotik mau yang generik dipersulit misalnya dan sebagainya. Jadi orang miskin tuh kayak dilarang sakit. Tapi sekarang di zamannya Pak Ahok itu siapapun itu, termasuk orang-orang yang kurang beruntung, kalau seandainya sakit nggak perlu takut lagi. Jakarta itu kan ada 4 rumah sakit daerah yang fasilitasnya udah bagus banget. Salah satu yang terdekat dengan sekretariat teman Ahok itu ada RSUD Pasar Minggu. Di RSUD Pasar Minggu itu rumah sakitnya baru beroperasi dan baru dibangun sejak era Pak Ahok gitu. Nah sekarang kita bisa ngeliat rumah sakit Pasar Minggu itu udah sekelas rumah sakit swasta gitu. Kita kalau dulu kan image kita kalau rumah sakit daerah itu pasti layanannya ya lama, bangunannya kumuh, terus layanannya lama. Cuman sekarang kalau kita ngelihat sendiri di rumah sakit umum daerah Pasar Minggu itu kita bisa ngecek buat misalnya MRI gitu. Terus juga banyak deh, pokoknya fasilitas di Pasar Minggu juga udah lebih bagus gitu. Ini perbedaannya jauh. Iya, dulu kan di mana-mana gitu menerima pasien itu kadang-kadang dioper sana, oper sini gitu. Kalau di sini kan langsung, nggak pakai kalau kata anak-anak bertel-tel lah gitu. Soalnya begitu sampai udah langsung di tangannya gitu. Saya seneng di situ. Teknologinya lebih canggih gitu kan, pelayanannya bagus juga. Kita waktu itu pernah jenguk teman di RSUD Pasar Minggu. Dulu ada kecelakaan, terus kita jenguk ke sana. Kesan pertamanya kaget sih, lebih bagus dari rumah sakit swasta. Itu yang pertama. Masuk pintunya tuh udah kebuka, berarti udah keren ya. Kalau gitu dibuka sendiri udah dingin, masih udah keren. Itu dingin kan. Kesan pertama kan pasti ngelihat dulu interiornya kayak gimana gitu kan, tata letaknya kayak gimana gitu. Terus juga sudah semuanya hampir digital. Jadi orang ngantri ngambil nomor tiket itu sudah digital lah semuanya. Jadi buat sekelas RSUD itu hal yang luar biasa sekarang. Banyak banget orang yang dikasih rusun tapi kemudian dijual lagi, terus dia balik lagi pindah ke bantaran sungai. Kalau sekarang kan nggak bisa kayak gitu. Pak Ahok kan sudah membangun sekitar 6.000 unit baru untuk sekitar 30.000 masyarakat yang terdampak normalisasi sungai. Kebanjiran mulu, setiap tahun pasti ada kebanjirannya. Bisa 5 kali, bisa sampai 10 kali. Terus kita bebas banjir. Desa digusur malah di sini seneng saya. Aturan di sono tempat sakumu. Kalau tidur takut kebakaran, kebanjiran, sekarang nyaman di rusun. Jadi saya salut sama dia, sama Pak Ahok. Salah satu komentarnya Pak Ahok yang cukup menggelitik saya adalah ketika dia ditanya sama warga rusun, terus ditanya, "Pak, anak saya masih boleh tinggal di sini nggak?" Terus Pak Ahok jawab, "Boleh. Kalau cucu saya, boleh. Serius Pak, boleh cucu saya juga tinggal di sini? Boleh. Tapi Bu, memangnya Ibu nggak malu ya Bu? 3 generasi dari anak sampai ke cucu tinggal di sini terus." "Oh iya Pak. Nah, jadi Ibu, kita kasih tinggal di sini adalah supaya tujuannya
anak-anak ibu nanti bisa mempunyai hidup yang lebih layak dibanding ibu, bisa nyicil rumah, sekolahnya juga anak-anaknya jadi lebih baik. Apalagi kan sekarang udah ada KJP, anak ibu kalau masuk sekolah negeri, universitas negeri bisa langsung dapat kartu mahasiswa unggulan loh, kayak gitu. Oh iya ya. Jadi yang Pak Ahok lakukan untuk soal rusun itu adalah supaya manusia itu bisa lebih dimanusiakan. Jadi Pak Ahok itu sama sekali jauh dari tuduhan-tuduhan yang bilang bahwa Pak Ahok tidak mempedulikan hak asasi manusia atau sebagainya. Pak Ahok jauh lebih peduli sama hak asasi manusia dibanding yang kita tahu. Sejak saya tinggal di sini, dari minggu ke minggu sampai 1 bulan lamanya itu ya, pendapatan awal saya waktu saya berdagang di sini 7.000, 15.000, bahkan sampai 30.000. Tapi semenjak 1 bulan saya berdagang terus sampai 2 bulan, omset saya bertambah. Bisa mencapai 6 sampai 700 per hari. Kalau ngomongin banjir di Jakarta, kalau dulu kita pasti dengarnya gini, kampung pulau, gak jauh dari kampung Melayu, pasti banjir gitu kan. Hampir berita tuh semua penuh soal itu gitu kan. Ada yang bilang juga Ciliwung itu adalah jamban terpanjang, tempat sampah terpanjang. Istilahnya seperti itu pada zaman dulu ya. Kita bisa ngelihat zaman dulu gitu kan, cemplung. Zaman dulu lewatin Manggarai, ada bambu, kasur, kayu-kayu. Semua orang nggak peduli mau buang sampah sembarangan, orang nggak peduli. Tapi kalau untuk banjir, semua penanganan yang udah dilakukan oleh Pak Ahok dan Pak Jarod ini udah luar biasa sangat besar. Sampah juga tiap hari diambil, zaman dulu boro-boro sampah diambil. Sampai segunung, sampai bau bangkai tikus. Sampah di kali didiemin aja. Udah lama banget sebenarnya nggak dengar berita soal banjir di Jakarta. Karena sebenarnya bukan rahasia lagi kalau dulu 2012 aja masih ada banjir besar ya. Setiap tahun pasti di tiap tahun tuh ada satu momen di mana ada banjir besar. Hari ini 2 tahun belakangan itu nggak ada. Sekarang sebenarnya tanah-tanah yang dulunya banjir bersyukur banget semenjak zamannya Pak Ahok. Kenapa? Karena harga tanahnya naik. Dari manusianya disiplin apa buangin karena kebiasaan aja kan dulu kan yang dulu lah ya kan ada Pak Ahok semuanya bersih, apalagi coba banjir kurang ya bukan kerasa, emang kita nikmatin ya kan, bukan kerasa, bukan saya kerasa begini, enggak, emang kita nikmatin. Kebersihan dijaga, benar kata Pak Ahok, Jakarta yang jaga kita sendiri apa sendiri. Dia mempekerjakan tukang-tukang sapu segala macam jalanan, yang bayar Pemda, itu kan bikin Jakarta jadi bersih. Sekarang banyak banget pasukan-pasukan yang tadi dibilang pasukan orang atau apapun gitu kan. Kalau yang khusus untuk menangani tata air kan ada pasukan biru ya, biru yang khusus untuk dinas tata air gitu kan. Jadi terjaga banget lah. Kalau salah satu program baik dari kepemimpinan Ahok Jarot itu soal reformasi birokrasi. Salah satu yang diperbaiki sekarang itu paling kerasa adalah PTSP atau pelayanan tepat di satu pintu. Ini kan bagaimana orang benar-benar dilayani. Reformasi birokrasi yang diinginkan Pak Jokowi itu tersampaikan di Jakarta, gitu kan. Dan dikelola dengan baik oleh Pak Ahok gitu.
apa mudah, gampang, jadi cepet urusan umpamanya untuk ini juga cepat selesai, karena sehari juga cepat selesai gitu. Jadi enak sih sekarang mah nggak kayak dulu. Jakarta berubah gitu, dari mulai perizinan terutama, kemudian pembersihan cara kerja orang yang di bawah, misalnya yang personil kayak gitu-gitu, lebih banyak tidak ada pungli. Kalau dulu kan beberapa mungkin oknum gitu kan, kalau sekarang sudah tidak ada. Manfaatnya lebih simpel, terus lebih lebih mudah dalam arti bisa kita lakukan di mana aja tanpa harus kita bolak-balik ke sini gitu, karena semua kan sudah sistem online ya. Ini juga sebagian contoh bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Ahok dan Pak Jarot sendiri ini udah berhasil. Dia nggak cuma bangun birokrasi yang di atas yang bersih, bagus, transparan, tapi dia sampai ke bawah, sampai ke tingkat kelurahan. Salah satu hal yang saya banggakan dari pendidikannya Pak Ahok adalah di mana dia tidak hanya mempedulikan siswanya, tapi juga mempedulikan guru yang mengajarnya. Dan kurikulum di DKI itu juga diperbaharui dan yang jadi muatan lokal di nasional di DKI dulu. Jadi makanya seharusnya DKI itu punya pendidikan yang lebih baik. Dan yang salah satu yang bikin saya bangga adalah hanya di DKI yang punya KJFU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan, sehingga mereka bisa masuk ke universitas negeri manapun yang ada di Indonesia secara gratis, dan juga dapat uang penunjang belajar sebesar 1,5 juta per bulan. Jadi program KJP ini, Kartu Jakarta Pintar ini dilanjutkan dengan baik di eranya Pak Ahok. Misalnya kayak gimana dari segi kuantitas maupun kualitas itu sudah sangat kita bisa lihat bareng-bareng. Misalnya sekarang ini pemegang kartu KJP itu sudah meningkat dari 900.000 orang yang sudah bisa memegang kartu KJP. Dan juga dari segi penerimaannya pun juga sekarang sudah meningkat gitu. Selain dapat uang bulanan, mereka juga bisa dapat bantuan di awal tahun gitu untuk bayar sekolah dan lain sebagainya. Terus juga pemegang kartu KJP ini selain dari bantuan finansial juga dapat bantuan berupa subsidi daging. Jadi pemegang kartu KJP itu berhak mendapatkan subsidi 50.000 per 1 kilogram daging yang dibeli setiap bulan. Di pasar Jaya. Di pasar-pasar yang dalam jaringannya Pasar Jaya, PD Pasar Jaya. Pengalaman ada saudara yang menerima KJP itu emang terbantu juga. Sebenarnya untuk anak itu juga dapat setiap bulannya yang dikasih KJP. Dia tuh datang seneng banget. Sebelumnya belum pernah namanya ke Gramedia. Dia datang setara nih sama orang-orang. Pak Ahok tuh baik banget, semua disetarakan. Mau yang kurang mampu, mau yang sudah kaya, dia dapat KJP. Dia datang ke Gramedia, milih sana, milih sini, tinggal gesek. Gak mikirin lagi tuh duit dari mana, mikirinnya udah dari KJP aja. Kalau kurang ya bulan depannya lagi akan masuk lagi, bulan depannya lagi. Semua kebutuhan terpenuhi untuk pendidikan. Pasangan nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat. Kali ini penolakan dilakukan oleh sejumlah warga di Kelurahan Karanganyar. Sebenarnya kalau dibilang cerita, terlalu banyak cerita buat menceritakan apa yang sudah dialami oleh kita semua berlima. Mulai dari dibilang kafir, mulai dari dibilang LGBT lah, sampai dibilang segala macam, dijelek-jelekin lah segala macam. Kalau dukung Ahok artinya nanti keluarga lo bakal sengsara seumur hidup lah. Semua hal-hal kadang yang nggak berguna, yang nggak habis pikir, orang bisa mikir sampai sekotor itu. Sebenarnya sedih gitu. Nah kebetulan saya berjilbab, terus saya mau terang-terangan untuk mendukung Pak Ahok gitu. Padahal sebenarnya mendukung dalam kapasitas ini bukan katakanlah mendukung yang secara membabi buta gitu, tapi karena saya percaya
Pak Ahok ini adalah orang yang punya kapasitas dan dari segi program itu banyak bermanfaat buat orang banyak. Makanya saya sedih banget ketika sekarang tuh teman-teman muslim, sesama muslim gitu saling tuding atau begitu gampangnya kata-kata kafir tuh keluar dari mulut kita gitu. Ya sebenarnya yang diserang itu bukan gue pribadinya, yang diserang gue itu mama, ibu kandung gue sendiri. Semua orang ini tuh sekarang berpikiran kalau milih Ahok lo tuh salah, kalau lo milih Ahok tuh nggak bener. Gak bener gimana? Semua program udah ngerasain. Gue ngerasa sakit gitu, ngerasa sedih gitu. Semua siap selambaran ataupun baliho yang ada Ahoknya hilang, robek. Itu sengaja. Hari ini, Mabes Polri menggelar keterangan pers hasil dari gelar perkara kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Basuki Cahayapurnama. Tolong, saya mohon dengan segala pemohon, dengan orang-orang yang merasa dirinya udah merasakan semua dari kecil. Jangan ini Pak Ahok, jangan. Kasihan dia, dia udah capek, kasihan. Sampai lebaran aja kami dikasih daging sama dia. Lebaran itu kami dikasih daging sama dia. Yang seharusnya kami nyari uang daging korban dari masjid ke masjid. Kemarin kami tuh nggak perlu kita mencari daging lagi, kita udah dikasih daging sama Pak Ahok. Saya minta tolong dengan semuanya, ya Allah tolong. Kasihan Pak Ahok, dia udah minta maaf, dia udah sepenuh hati minta maaf untuk masalah ini. Dia udah minta maaf dia. Janganlah, jangan. Kita orang Islam yang mudah memaafkan. Kelompok yang mendesak Ahok ditangkap menggelar demo bersama di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya dituduh menista agama Islam. Karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri yang sangat saya sayangi dan juga sangat sayang kepada saya. Ya contoh pertama, empati dia itu tinggi. Dia selalu perhatiin. Misalkan nih kayak macam saya mau datang ketemu dia itu. Dia selalu kasih waktu di mana setelah sholat. Itu satu. Dan kalaupun ada karena faktor akhirnya nunggu atau masuk atau dia bilang selalu udah sholat Kak. Gitu. Apalagi kalau akhlak ke orang tua. Saya itu bahkan cemburu sama dia. Bagaimana hubungan dia sama ibu saya. Yang sangat gimana ya, penuh kasih sayang. Gitu. Jadi dia itu punya gimana ya, empatinya tinggi. Islam itu empati loh. Saya melihat ya kepada bagaimana kerja orang itu, bagaimana sikapnya ya, bagaimana integritasnya. Saya tidak melihat lagi apa agamanya. Dan Ahok menurut saya telah melakukan perubahan-perubahan yang besar ya, walaupun tidak mudah itu bukan berani. Dia tadi kita saya dia juga orang-orang takut juga dia bunuh orang semua, tapi dia lakukan. Jadi yang kita perlukan sekarang adalah orang yang mencoba berupaya mengawinkan di antara kata dan laku. Orang yang sudah jelas-jelas banyak banget membangun masjid di Jakarta terus malah dibilang sebagai penista agama gitu kan enggak. Nah kalau cerita sih mungkin Masjid Raya dan Mogot ya yang ada di Rusun Pesaki dan Mogot. Itu kan masjid yang luar biasa besar banget, dibangun di tanah yang berhektar-hektar dan itu nantinya akan menjadi pusat buat pengajian, terus juga Islamic Center lah. Kalau dari cerita-cerita kan OB-nya Balai Kota itu kan terus mengajukan anggaran ke Ahok buat renovasi masjid di daerah rumahnya. Terus Ahok mengeluarkan dana pribadi buat bangun masjid yang sekarang berdiri dengan megah di daerah Selipi. Itu kan sebuah hal yang luar biasa banget. Kalau berarti Pak Ahok tuh berarti peduli banget akan hal-hal yang Islami lah. Balai Kota dulu nggak punya masjid, tapi sekarang ada masjid yang megah juga, masjid Fathahillah gitu. Jadi orang
PNS di Balai Kota bisa sholat Jumat di sana. Terus juga guru ngaji juga sekarang kan Pak Ahok punya program untuk digaji. Iya, guru ngaji bisa digaji. Terus juga bahkan tahun lalu ya Jakarta jadi juara MTQ gitu. Itu kan bagus juga gitu. Jadi pembangunan manusia itu tidak hanya di katakanlah di akademik yang jalur biasa, tapi juga misalnya untuk kegiatan rohani gitu. Untuk rumah ibadah memang dia memang bagus banget. Dia cepat tanggap. Itu yang saya salut. Itu yang saya salut. Dan keduanya juga saya lihat, saya dengar. Ini menyangkut rumah ibadah juga. Kayak di Danau kan lagi dibangun. Itu kan masjid raya itu gede loh, luas. Iya kan? 17 hektar kan? Itu gede. Memang dia itu jarang terjadi. Berapa kali penggantian ke gubernur itu nggak pernah. Oke, kalau dari saya pribadi sih saya percaya bahwa Pak Ahok itu dalam melayani sebagai pemimpin itu dia mengedepankan kasih. Karena itu makanya dia selalu mencoba tidak pernah mengedepankan agamanya, dan ketika dia sudah memimpin dia lebih mengedepankan agamanya. Nggak pernah. Makanya dia selalu mementingkan kepentingan orang banyak. Karena itu misalnya dari zaman dia di Belitung Timur saja dia sudah memberangkatkan marbot-marbot yang ada di masjid di Belitung Timur untuk bisa umroh. Sekarang juga ke Jakarta. Tentang masjid sendiri mungkin udah banyak orang ataupun marbot yang hatinya senang gitu. Terpilih jadi orang nggak bakal berpikir dia akan diberangkatkan untuk umroh. Dan sebenarnya itu juga bukan sebuah program pencitraan, karena kalau pencitraan kan baru dilakukan ketika dia menjabat. Padahal sebenarnya itu sudah program yang jauh-jauh hari dilakukan gitu, dan kemudian diterapkan di Jakarta. Di Ahok itu sebenarnya mengenal banget prinsip hablum minanas dan hablum minallah gitu, antara dekat dengan manusia dan dekat dengan Tuhan ya gitu. Dan itu hal yang kadang kita orang Muslim pun nggak sampai pikiran kayak gitu, tapi Ahok bisa mikirin hal-hal sampai sedetail itu soal hablum minanas dan hablum minallah kayak gitu sih. Pastinya ya nangis terharu ya, pastinya gitu ya. Ya kita yang nggak mungkin secara syariat gitu kan, tiba-tiba sudah ada di Masjidil Haram, kita bisa lihat Ka'bah, bisa megang Ka'bah gitu kan. Ya terharu lah, paling lah begitu. Yang paling ini terharu gitu. Waduh, saya tuh rasanya terharu sekali. Orang nih daerah sekitar kita itu juga heran gitu. Betul-betul anugerah benar lah. Anugerah, saya juga kayak nggak terbayang. Termasuk Pak Ustadz sendiri aja nggak bayangin sampai saya tuh sama kakak sama Pemprov DKI itu nggak bayangin. Benar-benar kayak mujizat sekali lah istilahnya lah. Saya sendiri juga nggak mimpi nggak apa tuh. Ya awalnya kan memang bulan puasa, mau deketin bulan puasa, saya pikir mau dapat uang apa, Bang Jis atau uang apa gitu kan. Tapi ternyata hadiahnya lain katanya, Masya Allah. Umroh. Mungkin paling pertama di DKI paling pertama yang berangkatkan Ahok ini rombongan saya paling pertama. Bagus banget pemimpinnya, bagus. Ya cuman beda agama ada gitu. Dengan jeleknya ada, bagus banget semua pemimpinnya dah. Saya kepingin tuh orang Islam kayak dia gitu. Saya kepingin banget gitu. Sama Pak Ahok jadi seperti daya dari Allah. Nah, Islam dah. Terusin pemimpinnya. Itu aja udah. Salah satu hal baik yang harus kita syukuri jadi pendukung nomor 2 adalah kita nggak perlu bohong. Karena kita sesimpel kita hanya tinggal menyampaikan apa sih yang sudah kita rasakan, perubahan seperti apa sih yang sudah kita rasakan di Jakarta gitu. Makanya kita nggak perlu takut karena kita nggak salah. Semoga dengan adanya kebenaran-kebenaran yang terungkap, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Dari kecil sampai kita dewasa di sini kan kita banyak melihat gitu. Perkembangan yang baik ya ada pada saat ini untuk Jakarta. Sekarang soal perjuangan, bagaimana memperjuangkan Jakarta yang lebih baik lagi. Nah kami kepengen semuanya sekarang itu bukan cuma diam, tapi kembali berani lagi buat kalau lu dukung orang yang sudah benar,
Kalau lo dukung orang yang sudah benar, nggak perlu takut lagi agama lo apa sekarang, tapi lo dukung orang yang sudah benar dengan program yang sudah berjalan dan akan berjalan 5 tahun ke depan. Ini masalah ideologi. Marilah persoalan ideologi ini kita selesaikan di Jakarta ini. Ya, siapapun kalian, apapun suku kalian, apapun agama kalian, apapun latar belakang kalian, kalau kita warga negara Indonesia berhak untuk menjadi apapun di Republik ini. Apalagi untuk memimpin, untuk melayani warga kota, berhak semuanya. Kalau kita berbuat baik pada keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, jangan tanyakan apa agamanya, apa sukunya, betul nggak? Tapi apa yang telah dia perbuat untuk orang lain, apa dia bermanfaat bagi orang lain. Buat saya Ahok nggak ada duanya lagi gitu. Jadi memang yang layak lah, karena hasil kinerjanya beliau luar biasa, nyata, bukti bukan janji. Pak Ahok, you are the best. Gue suka banget sama Bapak. Bapak tuh kerjanya keren banget. Udah gitu, yes, pantang mundur. Tenang aja Pak, kita semua anak muda dukung Bapak. Jangan takut. Saya percaya Pak Ahok, ketika Tuhan menetapkan Bapak sebagai gubernur, siapapun penghalangnya tidak akan bisa, Pak. Kalau kau suka hati pilih Ahok Jarot. Untuk teman-teman Ahok di luar sana, perjuangan kita sudah hampir genap 2 tahun. Untuk itu, mari kita tutup perjuangan kita dengan bangga. Jangan nyerah, jangan patah semangat, jangan kecil hati. Mari kita berbondong-bondong untuk datang ke TPS dan mencoblos nomor 2 untuk bisa menang 1 putaran. Kalau kita tidak ditakuti, kita tidak diganggu. Justru karena kalian kuat, ya, kalian kuat, punya akar yang kuat, maka kalian diganggu karena mereka takut, ya. Karena mereka takut kalah. Kalau tak kalah maka habislah dia. Iya, baru pulang. Lagi liburan main game ini. Nggak ada, mawar saya nggak ada dengan orang lain apa, hati saya sendiri, saya tetap milih Ahok dari mana juga. Trials come on to show. Just gotta keep on believing, keep on fighting. Semoga sukses ya Pak. Kalau jadi gubernur jadinya ada kemajuan. Saya bersyukur banget sama Allah. Saya nggak pandang agama lain, yang penting Bapak betul-betul ngurusin rakyat Pak. Makasih Bu. Ya, Doain biar amanah. Saya doain Pak. Keep on believing, keep on fighting this battle and keep on winning. I'm telling you these times are hard, but they will pass. Keep on believing, keep on fighting this battle.